Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arpa Veronica Panigoro dengan NIM 55142425. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar desain arsitektur 3 saya dengan dosen pembimbing Ibu Nurmut Mainah STMT, STMARS. Sorry. Eh, Dari program studi S1 Teknik Arsitektur, saya semester 4 tahun ajaran 2026. Baik, langsung saja di slide pertama, yaitu ada tinjauan objek di kawasan untuk rancangan kantor kecamatan. Jadi, eh, tinjauan objek di kawasan ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar tapak yang akan mempengaruhi perancangan kantor kecamatan. Nah, identifikasi ini meliputi fungsi bangunan, fasilitas umum, ada aktivitas masyarakat, serta potensi kawasan. Eh, di sini ada beberapa fasilitas yang akan tersedia nantinya di dalam kawasan tersebut. Ada fasilitas, yang pertama itu ada fasilitas pemerintahan, yang kedua ada fasilitas pendidikan, ketiga ada fasilitas perdagangan dan jasa, yang keempat ada fasilitas masyarakat, kelima ada fasilitas ibadah, keenam ada ruang terbuka dan vegetasi, dan yang terakhir ada jaringan jalan dan transportasi. Jadi, konklusinya berdasarkan tinjauan objek kawasan ini dapat disimpulkan bahwa lokasi rancangan kantor kecamatan ini ada beberapa yang memiliki beberapa fungsi seperti pemerintahan, pendidikan, perdagangan, pemukiman, dan fasilitas sosial. Jadi keberadaan objek-objek tersebut menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki aktivitas yang cukup tinggi sehingga perancangan kantor kecamatan harus mempertimbangkan aspek aksesibilitas, kenyamanan, serta keterpaduan dengan lingkungan sekitar. Nah, yang kemudian ada tautan analisisnya. Yang pertama ada analisis klimatologi topografi, kemudian hidrologi, vegetasi klimatologi. Yang ketiga ada kebisingan, tata guna lahan, serta tata masa. Kemudian ada utilitas, tata guna lahan, masa bangunan. Dan yang kelima ada VU, vegetasi, dan tata masa. Kemudian ada strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi, tapak ini memiliki luas lahan yang relatif besar, yaitu sekitar kurang lebih dari 33,2 hektar, sehingga memungkinkan kawasan secara optimal dan terencana. Jadi, kondisi topografi yang relatif datar menjadi salah satu faktor pendukung karena mempermudah proses pembangunan serta meminimalkan kebutuhan pekerjaan pematangan lahan. Nah, kemudian kondisi topografi yang relatif data ini berpotensi menyebabkan terjadinya genangan air pada saat curah hujan tinggi apabila tidak didukung oleh sistem drainase yang memadai. Nah, selain itu, vegetasi existing pada tapak masih tergolong terbatas sehingga belum mampu memberikan perlindungan terhadap radiasi matahari secara optimal. Kemudian ada peluangnya untuk ketersediaan lahan ini yang cukup luas memberikan peluang bagi pengembangan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan. Yang kemudian ada eh, tingginya curah hujan di wilayah Kota Gorontalo berpotensi menimbulkan genangan air apabila sistem drainase ini tidak direncanakan secara optimal. Jadi pembangunan kawasan di sekitar tapak itu juga berpotensi meningkatkan volume lalu lintas yang dapat mempengaruhi kapasitas jalan lingkungan di sekitar lokasi. Kemudian kita melaksanakan atau melakukan analisis site. Itu ada 3 alternatif yang kita pilih. Yang pertama ada di Kecamatan Kota Timur, yang kedua ada di Kecamatan Kota Tengah, dan yang ketiga ada di Kecamatan Kota Utara. Kita melakukan analisis mulai dari topografi, aksesibilitas, utilitas, lingkungan sosial, kebijakan dan provokasi, serta fasilitas. Dan kemudian dari 3 alternatif tersebut dapat disimpulkan
Berdasarkan hasil analisis, alternatif site satu itu memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan karena didukung oleh kondisi topografi yang relatif datar. Jadi aksesibilitas yang memadai serta ketersediaan utilitas yang cukup lengkap. Nah, selain itu, lokasi site ini yang berada di kawasan perdagangan dan jasa perkantoran yang menjadikan site ini sesuai untuk pengembangan fasilitas perkantoran. Kemudian ada analisis hidrologi. Jadi tapak ini berada di kawasan permukiman dengan sistem drainase jalan dan saluran terbuka di sekitar site. Kemudian air hujan pada tapak ini kemungkinan menggaur ke seluruh lingkungan, ke saluran lingkungan, maaf, lalu menuju sungai. Nah, karena lahan relatif datar dan luas, kemungkinan akan terjadi genangan saat hujan lebat jika drainase tidak baik. Jadi sini ada gambar drainasenya di dekat jalan besar dan ini adalah sketsa gambar tapaknya. Kemudian ada analisis topografi. Jadi kemiringan lahan relatif landas dari 0 sampai 5% sehingga memudahkan pembangunan. Nah, lahan berupa dataran terbuka yang sebelumnya digunakan sebagai lahan kosong atau lapangan. Di analisis geologi, tanah dominan berupa tanah visual dan lemping. Kemudian wilayah Gorontalo berada pada zona tertektonik aktif Sulawesi sehingga memiliki potensi gempa sedang. Kemudian perancangan harus mengikuti standar bangunan tahan gempa. Kemudian di sini ada analisis vegetasi. Di sini ada rumput liar dan semak-semak, kemudian ada pohon peneduh. Jadi, eh, rumput liar ini merupakan vegetasi yang paling dominan menutupi area permukiman, teman-teman. Tapak, karena sebagian besar area ini masih berupa lahan terbuka. Semak-semak pun tumbuh di beberapa bagian tapak secara tidak beraturan. Semak berfungsi sebagai vegetasi pelindung tanah dan habitat bagi organisme kecil. Kemudian ada beberapa pohon peneduh di beberapa titik terdapat yang berukuran sedang dan besar yang berfungsi sebagai peneduh. Pohon ini memberikan keteduhan, mengurangi panas matahari, serta membantu perbaiki kualitas di sekitar tapak. Dari kondisi existingnya, vegetasi yang terdapat dalam tapak ini masih tergolong minim dan tidak terlalu padat karena sebagian besar area merupakan lahan terbuka. Jadi di bagian tapak itu hanya di bagian sini saja yang ada semak-semaknya dan pohon peneduh. Kemudian di bagian ini jalan besar, sini juga jalan besar. Kemudian